Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap semangat di dalam Tuhan, meyakini Tuhan baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan untuk kita di hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pernah merasa sedih yang amat sangat, berduka yang amat sangat, kecewa yang luar biasa, patah hati yang mungkin menggelapkan mata. Kenapa disebut menggelapkan mata? Karena ketika duka, ketika lara, ketika sedih, kecewa, patah hati itu membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Melihat Tuhan kita sulit karena pergumulan, karena banyak hal yang akhirnya menggelapkan mata hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini mungkin yang terjadi oleh murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Orang yang pernah hidup bersama mereka, pernah jalan bersama mereka, pernah makan bersama mereka, yaitu Yesus sendiri. Ketika percakapan yang amat sangat serius itu, ternyata murid yang berjalan ke Emmaus ini tidak mengenal Yesus. Mungkin pikiran mereka terpenuhi oleh berita yang sangat mengejutkan bahwa Yesus bangkit, bahwa tidak ada lagi jenazah di kuburan itu, sehingga berita itu yang membuat terlalu sibuk untuk membicarakan kejadian tersebut, sehingga Yesus yang ada bercakap-cakap dengan mereka, mereka tidak mengenalinya. Mereka tidak tahu itu Yesus. Dikatakan di situ, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mungkin mereka hanya mengenal Yesus ketika masih bersama-sama dengan Yesus. Masih Yesus mengajar, masih Yesus duduk bersama, masih Yesus makan bersama, melakukan mukjizat bersama. Di situ murid mengenal. Tetapi ketika Yesus tidak ada bersama dengan mereka, mereka tidak tahu itu Yesus. Sekarang apa yang mau menjadi relevansinya di dalam kehidupan kita? Kadang-kadang pemikiran, pergumulan, ada yang mencekam di hati kita, di pikiran kita, yang bergejolak di pikiran kita, membuat sesuatu menghalangi mata iman kita untuk melihat Yesus. Coba ketika kita sakit, mampukah kita tetap bersyukur tentang udara yang masih kita bisa hirup? Atau masihkah kita bisa bersyukur tentang keluarga yang baik yang boleh mendukung dan mendoakan dan merawat kita? Ketika kita sakit, masihkah kita bersyukur tentang makanan dan minuman yang Tuhan sediakan buat kita? Terkadang karena sakit, kita digelapkan bahwa hidup ini sangat menderita, hidup ini sangat sakit, sehingga mata hati kita, mata iman kita menjadi tertutup oleh kebaikan Tuhan. Dan saat ini juga di dalam masa pandemi, mungkin mata hati kita tertutup dengan pemikiran dari mana pemasukan kami. 2020 sudah 10 bulan berjalan pandemi, perekonomian tidak juga membaik, pekerjaan belum juga dapat. Sekarang mungkin itu menutupi pemikiran-pemikiran kita masing-masing dan membuat kita akhirnya melupakan kebaikan Tuhan. Tetapi di saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di saat kita mungkin berpikir tentang ekonomi, mari juga berpikir sampai detik ini, di hari Jumat ini, ternyata Tuhan pun masih memenuhi kebutuhan hidup kita. Ternyata Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih menjauhkan kita dari sakit penyakit, Tuhan masih memberikan keluarga yang saling menopang, saling mendoakan
Tuhan saling mengasihi. Pergumulan membuat mata hati tertutup, mata iman tertutup, dan sekarang kita diperhadapkan. Kalau murid-muridnya tidak kenal Yesus, sekarang kita ditantang. Masihkah kita bisa melihat kebaikan Tuhan? Masihkah kita bisa melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita? Masihkah kita bisa melihat ada rancangan yang baik yang Tuhan sediakan bagi Indonesia, bagi kita, bagi jemaat, yang pastinya bukan rancangan yang mencelakakan, tetapi rancangan damai sejahtera. Mari bersama-sama bangkit dari setiap keterpurukan. Dalam keterpurukan ada Tuhan yang menyertai kita. Di dalam kebutaan mata iman kita ketika kita mengingat Tuhan sebagai Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Di situ Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bahkan Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, engkau sedang sakit, ada Tuhan bersamamu. Engkau bergumul, ada Tuhan bersama dengan kita. Engkau berteriak meminta tolong kepada Tuhan, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Berbahagialah karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami diajarkan di hari ini untuk terus mengenal Tuhan dalam setiap kondisi kami. Mungkin kondisi-kondisi membuat mata iman kami buta, membuat kami tidak menyadari kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, kebesaran Tuhan. Tetapi di saat ini ya Allah kami menyadari Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Bahkan ada bersama dengan kami, kadang kami yang luput, kami yang tidak merasakan penyertaan Tuhan, tetapi ternyata Tuhan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu Tuhan mantapkan dan teguhkan hati kami untuk terus berdoa kepada Tuhan, untuk terus meminta kekuatan dari Tuhan, untuk terus berjalan menghadapi kenyataan hidup ini dengan kekuatan dari Tuhan. Tangan Tuhan menopang kami, tangan Tuhan membuat kami tersenyum dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.